Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang tertulis dalam Roma 10 ayat 5. Demikian bunyinya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami,
melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami yang beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Kita baca bergantian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari Ina Hana, lalu dilanjutkan dengan Ina Deborah.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja pada Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu, taati hukum dan tegakkan keadilan. Yang kedua, penerima tamu di ibadah minggu tanggal 23 Agustus 2026 dari sektor kanan. Pada pukul 7.30 keluarga J. Pakpahan Boru Sinaga. Pada pukul 10 keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Bintang. Pada pukul 17 Ben Hilsi Agian dan Tesalonika Boru Sinaga. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 23 Agustus 2026 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop resort. Pada minggu hari ini di waktu persembahan yang kedua kita memberikan amplop untuk resort. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, ibadah minggu keluarga. Sesuai dengan program tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga tahun 2026, diadakan minggu keluarga di minggu keempat setiap bulan sampai dengan bulan November tahun 2026. Untuk itu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 diadakan ibadah minggu keluarga. Satu keluarga, orang tua dan anak duduk dan beribadah bersama. Maka dari itu kepada kita seluruh jemaat, mari kita arahkan anak kita agar ikut dalam ibadah minggu dan di ibadah keluarga tidak diadakan KOR. Yang keenam, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Marusaha Adutua Sihite, Ibu Trisnawati Boru Lumban Gaul pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dari sektor Bethlehem, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kedua, seorang anak perempuan di keluarga Bapak Rasden Jadiman Sihaloho, Ibu Hedwida Boru Manurung pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 dari sektor Filipi, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketiga, seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Waldiman Parluhutan Simanjuntak, Ibu Kristina Septina Boru Napitupulu pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 dari sektor Roma, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang keempat, seorang anak perempuan di keluarga Bapak Benny Gultom, Ibu Mutiara Boru Pakpahan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 dari sektor kanan, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, kebaktian sektor. Kebaktian sektor pada hari Senin tanggal 17 Agustus di sektor Galatia di rumah keluarga Amanulang Boru Simarmata. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus di sektor Judea di rumah keluarga B. Sihombing Boru Sinaga sekaligus Mangapuli. Di sektor kanan di rumah keluarga Situa MH Silaban Boru Silitonga. Di sektor Filipi di rumah keluarga J. Simangusang Boru Gultom. Di sektor Philadelphia di rumah keluarga Nyonya Simbolon Boru Sinaga. Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus di sektor Sian di rumah keluarga B. Panjaitan Boru Simanjuntak. Di sektor Betani di rumah keluarga
V Sinaga Boru Simanjuntak sekaligus Mangapuli. Di sektor Roma di rumah keluarga Nyonya Situa Sibagariang Boru Purba. Di sektor Kolose di rumah keluarga Nyonya Marbun Boru Manurung. Di sektor Bethlehem di rumah keluarga M Manalu Boru Tanjung. Alamat bisa kita lihat di warta yang kita pegang. Kebaktian seksi lansia. Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 diadakan kebaktian seksi lansia di sektor Judea dan Bethlehem bertempat di rumah keluarga Bapak BS Yombing Ibu Situa R Boru Tapubolon. Alamat Jalan Gotong Royong RT 7 RW 9 nomor 25 Kelurahan Jati Jajar. Untuk itu dihimbau kepada seluruh seksi lansia untuk dapat hadir masuk pada pukul 9 WIB. Yang ke-9, Sekolah Minggu Ceria. Di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 diadakan ibadah dan kegiatan Sekolah Minggu Ceria di gereja kita. Untuk itu ibadah Sekolah Minggu hanya diadakan satu sesi masuk pukul 7.30. Yang ke-10, pesan Sinode Distrik. Telah berjalan dengan baik Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap yang dilaksanakan pada hari Selasa Rabu tanggal 11-12 Agustus 2026 yang lalu. Untuk itu setelah pembacaan warta jemaat kami akan bacakan pesan Sinode Distrik. Yang ke-11, pendaftaran katekisasi CD. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado, Kamis 13 Agustus 2026, masa pendaftaran katekisasi CD reguler tahun 2026-2027 diperpanjang sampai pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Untuk itu, kepada anak kita yang ingin mengikuti katekisasi CD bisa mendaftar melalui Sintua sektor masing-masing dengan mengisi formulir serta melampirkan fotokopi surat baptis. Yang ke-12, sakramen pembaptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 diadakan sakramen pembaptisan kudus. Kepada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya bisa mengisi formulir yang telah diberikan oleh Sintua sektor masing-masing. Dan kami beritahukan juga kepada orang tua yang ingin membawa anaknya mengikuti pembaptisan kudus bisa hadir pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 untuk mengikuti katekisasi CD di gereja lantai 2 mulai pukul 15 WIB. Yang ke-13, informasi panitia tahun transformasi Pesta Gotilon. Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus diadakan panitia yaitu konser pra Pesta Gotilon di gereja. Sehubungan dengan pelaksanaan konser, setelah pembacaan pesan Sinode Distrik, kami berikan waktu dan tempat kepada panitia untuk menjelaskan dan sosialisasi pelaksanaan konser tersebut. Yang ke-14, amplop Pesta Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon. Di hari Minggu tanggal 23 Agustus di ibadah Minggu Keluarga kita memberikan amplop Pesta Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon. Yang ke-15, penahbisan pendeta. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 diadakan penahbisan pendeta untuk 59 orang calon pendeta bertempat di HKBP Silain. Calon pendeta Ingwer Dirgahayu Sihotang SSI ikut serta dalam penahbisan. Yang ke-16, apresiasi siswa-siswi berprestasi. Di hari Minggu tanggal 6 September 2026 diadakan gereja kita pemberian apresiasi
untuk berprestasi di gereja kita. Untuk ketentuan dan syarat penerimaan dana apresiasi bisa kita lihat di Warta Jemaat. Yang ke-17, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada Minggu tanggal 9 Agustus 2026 sebanyak 840 orang. Yang ke-18, jemaat yang berulang tahun kelahiran 44 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 17 sampai dengan 23 Agustus 2026. Firman Tuhan menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang ke-19, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 11 KK, jumlah 2.350.000. Yang ke-20, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini ada 9 KK, jumlah 2.750.000. Yang ke-21, keuangan gereja. Huria 13.706.725 rupiah. Pembangunan 1.333.575 rupiah. Sentralisasi atau pusat 10.193.700 rupiah. Jumlah 25.234.000 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan atau iuran diakoni sosial sampai bulan Agustus 2026, dan ucapan syukur untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta jemaat cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindai dari barcode atau QR code yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Pesan Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap nomor 150 D titik Rumawi 28 titik Deboskap garing SU garing 8 Rumawi garing 26. Kepada seluruh jemaat Parhalado HKBP Distrik 28 Deboskat dengan perantaraan pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang setia menyertai dan memberkati gerejanya HKBP Distrik 28 Deboskap pada hari Selasa, Rabu 11-12 Agustus 2026. Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap telah berjalan dengan baik, bertempat di New Karwika Hotel dan Resto di Cisarua, Bogor. Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap diikuti oleh 89 orang dari 94 peserta atau sekitar 94%, yang terdiri dari
pelayan perangkat distrik, Majelis Pekerja Sinode atau MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD, semua pendeta resort, utusan Sinode Godang, utusan Situa dan utusan jemaat dari setiap resort, serta utusan Bibel Pro, ketua dan sekretaris, Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD, Persekutuan Naposopulung Distrik PND, ketua dan anggota Badan Audit Distrik. Hadir juga sebagai peninjau, yaitu ketua dan sekretaris Persekutuan AMA Distrik atau PAD, Persekutuan Lansia Distrik PLD, PGSMD, Pokja Marturia, Pokja Diakonia, Pokja Hukum, tim Renstra, serta tim unit usaha distrik. Sinode distrik ini berjalan di bawah terang tema beriman dan berkhidmat di era kecerdasan buatan atau yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5. Dan subtema HKBP Distrik 28 Deboskap dalam tahun transformasi penguatan kontekstual, lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental social government, bertanggung jawab mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas serta intelektual dan matang secara spiritual. Tema dan subtema ini mengajak kita semua untuk menghidupi semangat transformasi dalam setiap kehidupan pelayanan, keluarga, gereja, dan masyarakat dengan tetap beriman dan berkhidmat hingga hidup kita semakin menyerupai Kristus. Sinode distrik ini menggumuli tentang pemakaian AI, Artificial Intelligence, yang sedang berkembang pesat di tengah-tengah dunia ini. Kita memahami bahwa AI itu adalah anugerah dari Tuhan yang membantu dalam pekerjaan kita. Kita semua diajak untuk tidak bersandar kepada AI, karena AI merupakan buatan manusia. Memang era kecerdasan buatan menawarkan kecepatan, efisiensi, dan akses pengetahuan yang begitu cepat direspon oleh AI. Namun teknologi tidak dapat menjadi fondasi kehidupan manusia. AI dapat mengolah data tetapi tidak dapat menggantikan hikmat yang berasal dari Allah. AI tetap merupakan bagian dari ciptaan, bukan sang pencipta. Oleh karena itu, di tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga saat ini juga, baiklah kita semua dengan semangat untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, berkomitmen untuk mau bersama-sama bertumbuh dalam iman serta berkhidmat di era kecerdasan buatan dengan tidak mengandalkan pikiran tetapi mengandalkan firman Tuhan. Sinode distrik ini mengusulkan draft amandemen aturan dan peraturan HKBP tentang sistem pemilihan pimpinan dan preses yang akan dibahas di Sinode Godang HKBP ke-68 tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2026 di Seminarium Sipoholon, serta menetapkan program kerja dan anggaran tahun 2027. Sinode Stan menerima laporan pertanggungjawaban pelayanan preses, Kabid Koinonia, Marturia, Diakonia, Bendahara Distrik, dan Badat Audit Distrik. Memilih Majelis Pekerja Sinode MPS dan Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD, penggantian antar waktu atau PAW dari unsur pendeta, yaitu Pendeta Soaluan Siregar MPS dan Pendeta Hikler Sitorus MPSD. Marilah kita mendoakan dan mendukung dan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan hal-hal yang telah diputuskan di Sinode Distrik tersebut demi kemuliaan nama Yesus Sang Kepala Gereja dan menjadi sukacita bagi umatnya. Demikianlah kami sampaikan
pesan dari Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap ini, kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Deboskap menjadi berkat bagi dunia. Bogor, 12 Agustus 2026. Teriring salam dan doa atas nama Preses peserta Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap, Preses Pendeta Ridhoi Batubara STH MPDK. Kami sampaikan terkait dengan sosialisasi pelaksanaan konser Malam Dana Pragotilon HKBP Cimanggis. Pelaksanaan Malam Dana atau Pragotilon HKBP Cimanggis nanaing sipatu pauta di huriat tahun Naparjolo. Pelaksanaan konser di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 maringanan di Garejaon masuk pukul 10 pituip tepat. Sialani dihita asa tasosoima aka undangatta baik tamu undangan eksternal dohot internal asa Roma sesuai tu undangan naung jinalo nasida jala tabuan ma undangani anon dung saat di Garejaon adong do seksi penerima tamu namanguluhon sude tamu undangani dohot napatuduhon hundulan inganan nasida. Napaduahon tuhita ruas ni huriata molo tungboi unak pola hita mamboan kenderata alani keterbatasan area parkir asa boy tamuta nasian eksternal dengan memarkir kendaraan nasida di tempat naung disediakan. Napatuluhon tusude ruas naso dapot undangan konser boy mahita mandahoti konser melalui link YouTube manang live streaming jala tatupahi maulauni olat na terbaik kita melalui kiris manang transfer langsung tu panitia dengan nomor rekening yang telah disediakan. Napaupaton sukses tidaknya konseron sangat bergantung tuhita ruas ni huriatado jala odo dana nanaing si pakeota tu pesta gotilon tahun 2020 nomon molo dengan domar dalam pesta gotilonon boima panitia haduan membiayai parongkosan tu ibadah 165 tahun HKBP di Gelora Bung Karno. Anggiat ma boy tapapungu dana hombar tu sude kebutuhan pelayanan di tahun 2020 nomon. Na palimahon pinangido ma tu sude keluarga asatong ma taingot pasahaton patu monaan sian ias ni rohata dohot olat ni tolap ni gogota. Songonima soso pinabotohon tuhita salut asa rap mangulahon mahita mardongan las ni roha. Panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon HKBP Cimanggis tahun 2026 tertanda panitia. Songonima naboy hupasat tame aka soso do panorangion taringot tu pelaksanaan ni pesta konser Malam Dana di tanggal 22 Agustus nanayo. Tuata ma nama ngaromo ti hita saluna. Horas ma di hita saluna. Kita dengarkan Kor Amahuria.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara
di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat saudara-saudara semuanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 56, dimulai dari ayat yang pertama hingga di ayat 8. Demikian firman Tuhan. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Itulah yang menjadi topik kita pada hari Minggu kita ini. Adil itu indah, menyenangkan, dan menyejukkan hati. Sebaliknya tidak adil membuat orang merasa tidak nyaman, tidak damai, kacau, dan kehilangan kepercayaan. Keadilan saudara-saudara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya, dimulai dari keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan, sehingga boleh mendatangkan keseimbangan, kebaikan, dan kenyamanan. Kitab Nabi Yesaya ini menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang berada di pembuangan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian tertulis di ayat 1 tadi. Perintah ini lebih disukai sehubungan dengan keselamatan dan keadilan Allah. Allah hanya menginginkan suatu suasana yang adil,
di dalam persekutuan umatnya dengan Dia. Allah memerintah umatnya untuk lebih dahulu taat, melakukan perbuatan keadilan pada saat itu juga. Bukan melakukan nanti pengampunan, artinya keberadaan mereka di pembuangan bukan alasan untuk tidak melakukan keadilan, terutama dalam memberitakan keselamatan yang bersifat universal, yaitu keselamatan bagi semua orang. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tujuan keadilan Allah adalah terciptanya suasana damai. Tidak ada kekayaan, tidak ada yang tersakiti dan terpisahkan. Oleh karena itu, orang yang taat melakukan keadilan sesuai dengan hukum Allah dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat akan mempengaruhi orang dalam lingkungan dan persekutuannya. Orang pun hidup tentunya dalam suasana yang adil karena telah diselamatkan oleh Allah. Setiap orang haruslah ia melakukan keadilan, menguduskan hari Sabat, tidak melakukan kejahatan, tetapi menerima identitas dari Bapa. Allah pun berkenan kepada ibadah dan persembahan yang demikian. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita dengan hikmat, kekuatan, dan kebenaran kita yang terbatas. Ketika Anda, ketika saudara-saudara, ketika saya melupakan kedaulatan dan anugerah Allah, kita semua memberikan tempat di hati Anda kepada ketakutan untuk dicabut di sana. Oleh karena itu, saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, melalui kitab Nabi Yesaya ini, kita untuk selalu diingatkan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan di mana pertemanan persaudaraan kita, mari kita membangkitkan, melahirkan keadilan, kedamaian yang dari Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Karena dengan keselamatan Dialah kita terselamatkan. Kita tidak lagi terbelenggu oleh ketindasan, penindasan, dan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini melalui kitab Nabi Yesaya ini, Allah memerintah dan mengingatkan kita selalu, mari untuk melahirkan keadilan tersebut, dan mari untuk selalu taat akan firman Tuhan. Orang yang taat akan lebih baik untuk kehidupannya. Orang yang tidak taat supaya untuk memperhitungkan kembali atas perbuatannya, atas ketidaktaatan akan hukum dan perintah Allah, supaya dia merenungkan kembali dan kembali jalan di jalan Allah, supaya dia mengenal apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, ternyata itu tidak suatu ketaatan yang dari Allah yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan itu adalah hukum Allah. Oleh karena itu, saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, mari kita secara universal memberitakan keselamatan, anugerah, kasih Kristus Tuhan kita
supaya semua orang boleh terselamatkan, supaya semua orang boleh mendapatkan yaitu ketaatan-ketaatan dalam persekutuannya, supaya semua umat, supaya orang-orang yang percaya kepadanya melakukan selalu yang baik, selalu menjadi kesukaan bagi Tuhan, bukan hanya kesukaan bagi manusia, tapi bagi Tuhan, sehingga Tuhan kita permuliakan, sehingga Tuhan kita besarkan dan kita agungkan dalam setiap keluarga kita, melalui keluarga kita, melalui gereja kita, melalui bangsa dan negara kita ini, sehingga semua boleh mendapat keadilan dan ketaatan itu dari Tuhan. Nats ini juga mengingatkan melalui Nabi kitab Yesaya, Bapak dan Ibu saudara, keadilan dan ketaatan itu hanya di dalam Tuhan. Dunia tidak bisa menciptakan dan melahirkan dan menumbuhkan, memberikan ketaatan dan keadilan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita percayai, yang boleh, yang mampu dan bisa memberikan keadilan kepada setiap umatnya, bangsanya, apalagi negaranya. Negara Indonesia ini sekarang dalam ketidakbaikan, banyak demonstrasi, banyak semua tertindas, banyak semua merasa tidak adil, karena semua ketidaktaatan akan hukum dan firman Tuhan. Banyak orang yang beragama tidak taat oleh agamanya. Banyak orang yang beragama tidak melakukan yang sesuai dengan hukum dan kehendak agamanya. Apa dan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, untuk itu mari kita melahirkan dan menumbuhkan dan menciptakan suasana untuk selalu taat akan hukum yang dari Tuhan dan menegakkan keadilan yang dari Tuhan. Ini tidak akan kita dapatkan ketaatan hukum dari dunia ini. Karena ketaatan hukum dari dunia ini adalah perbuatan dan kecerdikan dan kejahatan manusia. Tapi ketaatan hukum yang dari Tuhan sungguh akan menciptakan keselamatan kepada manusia. Dan akan menciptakan, menegakkan keadilan kepada umat dan semua bangsa. Oleh karena itu saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, mari sebelum kita dibuang, sebelum kita berada dalam pembuangan seperti bangsa Israel ini yang pada masa pembuangan, yang karena ketidaktaatan akan hukum dan keadilan Tuhan sehingga mereka dibuang. Mari kita selalu menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada semua persekutuan kita. Firman Tuhan harus menjadi suatu ketaatan hukum bagi kita, dan firman Tuhan harus kita tegakkan, kita beritahukan dengan secara tegak, adil, sehingga boleh menciptakan kedamaian, kerukunan, berbangsa, bernegara, dan bertetangga sesama manusia dalam persekutuannya, dalam persaudaraannya, sehingga terciptalah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita semua, dan terciptalah apa yang akan Tuhan berikan berkatnya kembali kepada kita, sehingga kita boleh menerima
dan bersyukur mensyukuri akan semua yang akan Tuhan berikan penuh dengan kasih dan sukacitanya disampaikan kepada semua kita umat bangsa dan negara yang percaya dan yang setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada minggu kami hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui Nabi Yesaya yang memberitakan kesukaan, supaya kami juga itu memberitakan kesukaan firman-Mu, supaya semua menaati dan supaya semua menegakkan keadilan. Temanilah kami Tuhan dan kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan yang semua yang baik yang akan kami lakukan. Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami juga Tuhan, menguatkan kami Tuhan dalam melakukan sesuai dengan hukum-Mu dan keadilan-Mu. Bapa dalam Yesus Kristus, hanya Engkau-lah Tuhan yang boleh memberikan hukum dan keadilan bagi semua bangsa dan negara dan manusia. Kami tidak dapat itu dari dunia ini Tuhan. Maka itu kami sangat memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau-lah menciptakan yaitu ketaatan hukum dan keadilan ya Tuhan, supaya Kau menegakkan ya Tuhan. Bagaimanapun caranya ya Tuhan, apapun yang Kau perbuat ya Tuhan, kami siap untuk menerima dan melihat segala perbuatan-Mu yang baik, yang kasih kepada kami Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, yaitu sebentar lagi ya Tuhan, gereja-Mu akan mengadakan konser malam dana pada Sabtu 22 Agustus yang akan datang ini Tuhan. Bapa, kiranya semuanya Tuhan Kau bangkitkan penuh dengan sukacita, gembira dan semangat selalu, supaya gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja berkat dan pemberi berkat, supaya semua umat ya Tuhan juga boleh ya Tuhan menaati hukum-Mu dan menegakkan keadilan-Mu Tuhan dalam semua acara tersebut. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian Tuhan warta yang telah kami dengar, kami sampaikan kepada-Mu. Kiranya Tuhan apa yang akan dilaksanakan gereja-Mu Tuhan dan yang sudah berjalan, Kau-lah ya Tuhan memberkati semua program gereja-Mu Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan, dan ujungnya nanti Kau-lah ya Tuhan yang memberikan keadilan dalam setiap ketaatan hukum. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan kehidupan dan kesehatan pada kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan kebaktian kami, biarlah dari awal hingga akhir Tuhan Kau memberkati kami. Terlebih ya Tuhan, segala kekurangan kami yang menjadi dosa, ampunilah kami Bapa. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami juga berserah kepada-Mu Tuhan. Jikalau kami nanti selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jauhkan mara bahaya, lindungi selalu ya Tuhan umat-Mu ya Tuhan. Kau-lah ya Tuhan selalu memberkati mereka dan membimbing iman mereka ya Tuhan dalam kehidupannya kesehari-hariannya. Bapa dalam Yesus Kristus, inilah doa kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kabar baik bagi
cahaya bergema, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tenteram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turut berseru.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan datanglah dan beri
Pulihkanlah umatmu